Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini berkat rahmat, inayah dan maghfirah Allah, kita semua masih diberikan kesempatan umur panjang sehingga kita bisa bermuazahah dalam haflah yang insyaallah penuh dengan barokah dan maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama terkait dengan mata kuliah yang saya ampu kaitan dengan teknik penulisan berita dan feature untuk mahasiswa Humas semester 6 kelas A dan B. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai subtema bahasan dari mata kuliah yang saya ampu, yakni terkait dengan realitas, ragam peristiwa dan layak berita. Jadi sebagaimana pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ketika kawan-kawan mahasiswa Humas belajar tentang teknik menulis berita dan juga feature, maka diharapkan ekspektasinya adalah rekan-rekan mampu menuangkan ide, gagasan, kemudian juga fakta dan data yang ditemukan di lapangan terkait dengan kepentingan Humas itu sendiri. Karena rekan-rekan adalah calon-calon PR di suatu perusahaan, di instansi pemerintah maupun swasta, maka diharapkan rekan-rekan mampu membuat skrip berita ataupun press release yang ada korelasinya dengan kepentingan karir dan juga pekerjaan rekan-rekan selaku PR. Jadi ada sedikit perbedaan sudut pandang antara penulisan berita perspektif PR dengan penulisan berita perspektif seorang jurnalis. Nah, dalam hal ini kawan-kawan adalah seorang PR ataupun calon PR, maka kita akan membahas lebih jauh terkait dengan hal yang satu itu. Oke, rekan-rekan, tentang realitas, ragam peristiwa, dan layak berita. Perlu saya kemukakan, lebih kurang ada 8 transformasi komunikasi. Ini masih ada korelasinya dengan subtema bahasan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ini berbicara sedikit sejarah, rentang sejarah. Yang pertama, sekira 15.000 sebelum Masehi di Altamira, Spanyol, dan juga Lascaux, Prancis, komunikasi manusia pertama tanpa melalui komunikasi tatap muka saat ditemukan lukisan gua. Jadi melalui gambar-gambar yang terpampang di dinding gua, maka orang-orang bisa mengambil satu makna dari sebuah tulisan ataupun pesan. Yang kedua, munculnya bahasa lisan sekitar 6.000 sebelum Masehi. Yang ketiga, kata-kata tertulis sebagai terobosan ketiga pada abad 5.000 sebelum Masehi. Yang keempat, revolusi komunikasi ketika ditemukan mesin cetak sekitaran tahun 1450 Masehi oleh Johannes Gutenberg. Ini bagian dari 8 transformasi komunikasi. Kemudian yang kelima, ditemukannya telegraf yang dikembangkan John Morse pada tahun 1844. Kemudian berturut-turut transformasi komunikasi terus terjadi melalui radio, siaran televisi, dan kemudian ada TV kabel juga kan, dan internet hari ini. Dan untuk poin yang merupakan bagian dari 8 transformasi komunikasi, poin yang ke-8 adalah poin yang paling menarik untuk dikaji, kaitan dengan fenomena sosial media dengan aplikasi-aplikasi media sosialnya yang hari ini kita akan